semuanya. Malam ini akhirnya ya kita um, terlaksana gitu ya, live trade mencari profit bareng-bareng, betul-betul live trading ini ya, trading live gitu. Um, Sebelumnya itu banyak apa ya, rintangan gitu. Banyak rintangan gitu sebelum-sebelumnya kita live trade, tapi banyaknya kita bahas materi gitu ya, teori. Tapi malam ini dan di setiap malam Jumat seterusnya kita bakal fokus buat cari profit ya, alias kita bakal trading bareng gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang baru memulai trading, baru coba trading gitu ya, baru menjalankan bisnis trading ya, kita bisa sharing bareng-bareng. Pembahasan di live trade itu tidak selalu tentang live trading ya, artinya bukan selalu tentang metode gitu ya trading, tapi saya campur juga dengan materi teorinya gitu. Jadi kalau minggu lalu kalau nggak salah saya jelasin tentang kemarin tentang sistem trading. Nah itu kan masuk ke dalam teori ya, yang mana teori itu sebetulnya ada juga metodenya gitu. Dari sistem trading kan tentunya ada metode ya, tapi secara materi sistem trading itu masuknya adalah teori gitu ya. Kalau metode itu sesuatu yang kita lakukan. Jadi live trade itu kita bagi dua tema ya, yang satu kita bahas teori, yang satu kita bahas metode, yaitu seperti malam ini kita bakal trading bareng gitu, nyari momen. Artinya ketika ada momen untuk trading ya, untuk entry ya kita coba lakukan bareng-bareng, itu sih ya, kayak gitu. Nah sebelum saya jelaskan tekniknya, saya mau kenalin dulu ya. Sebetulnya perkenalannya sih udah beberapa kali ya, bukan beberapa kali, dulu itu udah sempat saya share juga teknik ini gitu. Jadi tekniknya ini pas banget buat scalping ya, pas banget buat scalping. Biasanya saya lakukan di time frame M5, M15 ya dulu. Nah teknik itu dulu itu sempat saya share, sempat saya buat program lah ya, buat program coaching. Jadi saya pertengahan 2021 kalau nggak salah ya, tahun lalu, berarti udah hampir setahun ya, kurang lebih setahun yang lalu itu saya buka webinar, saya buka program coaching, memberikan teknik ini gitu ya. Tapi webinar yang itu saya buat tekniknya ini menggunakan, atau saya custom lah ya istilahnya, indikatornya, sehingga biar kita bisa lebih mudah membacanya gitu. Nah dulu itu atau tahun lalu itu programnya berjalan lancar ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut programnya. Kalau nggak salah nama tekniknya aja ya, nama tekniknya ini adalah EQ Gold Plus gitu. EQ Gold Plus itu sempat booming juga karena betul-betul scalping di XAUUSD ya, menggunakan time frame M5, M15 dan menggunakan indikator custom dulu itu. Jadi indikatornya saya buat custom sehingga bisa memudahkan buat teman-teman. Di customnya by candle, jadi kelihatan kalau candlenya biru kita bisa buy ya, kalau candlenya merah kita sell. Itu setup yang pertama. Setup yang kedua, saya pakai line dari indikatornya itu
garis dari indikatornya itu saya buat berwarna gitu ya. Itu setup yang kedua. Jadi memudahkan lah, intinya tujuannya adalah memudahkan ya kita untuk membaca gimana sih setup untuk entry-nya, gimana sih cara pengambilan posisinya gitu ya. Nah, dengan dibuat custom menggunakan warna itu saya rasa itu membantu banget ya. Itu membantu banget. Lalu sekarang ini mungkin juga kedepannya ya kita bakal coba lagi trading menggunakan teknik yang sama ya, atau dengan rule yang sama, dengan sistem trading yang sama, tapi ada yang membedakan. Yang pertama dari indikatornya, lalu yang kedua dari pengambilan posisinya, dan yang ketiga dari strateginya ya. Yang kita ketahui strategi itu di pertemuan sebelumnya, di live trade sebelumnya, dalam materi sistem trading, strategi itu sangat erat kaitannya ya, karena tujuan dari strategi itu adalah bagaimana caranya akun kita bisa bertahan ya di market. Jadi tidak melulu harus profit, tapi bagaimana caranya akun kita itu mampu bertahan lah dengan strategi yang bisa kita lakukan di trading forex ini gitu ya. Kita ketahui ada beberapa strategi, ada switching, ada averaging, ada locking, hedging ya, martingale, atau ada juga yang menggunakan SL dan TP yang dibatasi ya. Contohnya misalkan kayak memasang SL dan TP gitu ya, stop loss dan take profit. Itu pun adalah bagian strategi, karena sekali lagi bahwa strategi itu adalah bagaimana caranya kita mampu mempertahankan akun trading kita, itulah ya. Kalau loss profit ya itu adalah tujuan sebetulnya, tapi adanya strategi ini membantu ya. Jadi membantu bagaimana caranya akun kita bisa bertahan, bagaimana caranya akun kita bisa profit, bagaimana caranya akun kita nggak loss gitu. Nah, itu strategi. Nah, di strategi teknik ini saya ubah ya. Yang waktu itu di teknik yang dulu itu saya gunakan strategi switching ya. Switching artinya pengambilan pergantian posisi ya, dari buy menjadi sell, dari sell menjadi buy, dengan lot yang dikalkulasikan untuk menutup kerugian ya. Nah, strategi sekarang saya bakal coba menggunakan averaging dan SLTP. Oke, jadi simak baik-baik teman-teman. Ini juga bisa teman-teman jadikan bisa diadopsi ya, bukan adaptasi. Ini bisa teman-teman adopsi. Siapa tahu tekniknya ini cocok buat teman-teman, siapa tahu bisa membantu gitu ya, membantu tradingnya teman-teman. Dengan teknik ini bisa profit lah ya istilahnya. Ini mudah banget ya, karena hanya menggunakan indikator bawaan dari MT4. Indikator bawaan dari MT4 ya. Di sini saya menggunakan dua indikator. Di sini saya gunakan dua indikator. Yang pertama ada indikator envelopes atau amplop ya. Ada envelopes. Dan yang kedua ada MA. Udah gitu aja. Ya. Nah, caranya adalah gimana? Penasaran? Lanjut gak? Caranya adalah sebentar ya. Sebelum ke caranya, teman-teman kalau ada pertanyaan apapun ya silakan. Saya persilakan buat teman-teman untuk berkomentar ya, bertanya, menanggapi atau apapun, berkomentar ya mengenai tema kita malam hari ini, karena kita bakal live trading judulnya. Silakan ya, tulis aja di kolom komentar, nanti saya bakal bacakan dan saya bakal jawab. Tapi oh ya, satu lagi yang spesial di teknik yang baru saya remake ini adalah kita bakal coba ambil setup di semua pair ya. Jadi kalau memungkinkan kita bakal coba trading
atau transaksi di pair lain menggunakan teknik yang ini atau teknik yang sama gitu. Tapi yang sekarang bakal saya jelasin ini saya gunakan di pair XAUUSD, time frame-nya M5. Untuk settingan envelopes-nya seperti ini. Periodnya 14, shift-nya 0, exponential, close, deviasinya atau sebarannya 0,15. Yang pertama. Yang kedua, EMA-nya ini adalah EMA 90. Ya, ini exponential, SMA ya, smooth 90. Smooth 90. Oke, tuh udah saya bagiin. Teman-teman tinggal pasang indikatornya. Kok misalkan beda indikatornya, kok punya Mas Fajar bisa berubah otomatis kayak gini. Nah, ini indikatornya saya custom lagi ya. Saya custom lagi gitu. Jadi beda dengan indikator yang teman-teman pakai. Ini ada yang bertanya di Telegram, cocok di semua pair? Kita bakal coba. Cocok enggaknya kita akan reset menggunakan backtest. Oke. Jadi step by stepnya nanti kalau ada momen di pair lain kita bakal coba backtest dulu ke belakangnya. Kalau memungkinkan kita bakal entry. Oke, ingetin ya. Sekali lagi, kalau misalkan memungkinkan nanti di pair lain ya dengan rule yang sama. Misalkan ada momen nih. Nah, kita bakal coba tes dulu melalui backtest ya ke belakang. Kalau memungkinkan kita bakal ambil. Oke, jadi teman-teman harus fokus. Ingetin nanti saya kalau ada momen, Mas tuh kayaknya ada momen misalkan, nanti bakal saya coba backtest gitu ya beberapa waktu ke belakang. Kalau memungkinkan dan hasilnya bagus, kita bakal coba entry. By the way, ini XAUUSD-nya naik lagi ya. Selamat yang buy only ya dari tadi sore gitu ya. Di sore mungkin di sini ada yang buy, ups turun, buy lagi. Mungkin udah comeback gitu ya. Oke, fokus teman-teman, saya bakal jelasin dulu rule-nya kayak gini. Jadi di sini ada dua indikator ya. Indikator yang pertama, ini saya hapus dulu. Di sini ada indikator envelope ya. Envelope tuh tampilannya atau displaynya tuh kayak gini loh. Jadi ada dua garis, ada biru dan juga warna merah. Ya. Envelope tuh kayak gini tampilannya, ada biru, ada merah. Ya, ini area up dan ini area low gitu ya. Atau area top dan area bottom. Ini envelope ya. Nah, lalu yang kedua saya gunakan indikator custom dari MA-nya dengan periode 90, ininya smooth. Oke, kayak gini. Ini indikator yang warna-warni ini adalah indikator custom. Padahal ini bawaan dari YAMA 90 ya, SMA 90. Nah, ini adalah settingan indikatornya. Lalu saya menggunakan time frame M5 dengan pair XAUUSD. Bentar Mas, diulang boleh? Nih, ingat-ingat. Periodnya 90 untuk MA ya, ini settingan MA-nya. MA berapa? MA 90, lalu metodenya atau metodenya smooth. Ya, smooth 90. Shift-nya 0 ya, shift itu ya 0 lah. Itu untuk MA. Untuk envelope-nya ini periodenya 14, metodenya exponential, amplitude-nya close ya, amplitude harus close, dan deviasinya saya pakai 0,15%. Oke, ingat-ingat teman-teman setup juga. Ya, udah dipasang. Oke, saya cek Facebook. Mas pakai broker apa? Saya
tradingnya menggunakan broker FX Billions, broker paling top ya, paling top di Indonesia dan insya Allah mendunia. Amin. Saya menggunakan broker FX Billion ya. Oke. Buat teman-teman Telegram yang pengen lihat wajah saya ya, silakan lari ke Facebook. Tinggal cari aja di Facebook Fajar Prawira ya. Tuh di situ ada mejeng cam ya, webcam. Jadi kelihatan muka saya gitu. Kalau di Telegram ternyata kalau sambil disambungkan dengan Facebook itu tidak bisa menampilkan video gitu ya, video kamera. Izin keluar dulu Mas, nanti masuk lagi. Ya, siap, monggo silakan. Oke lanjut ya, udah di setup. Nih rule-nya kita lihat ya. Kita lihat jika MA-nya ini berada di atas candle, jika MA-nya berada di atas candle, maka kita cari apa? Cari sell ya. Atau contohnya kayak gini, MA di atas envelope-nya atau di bawah envelope gitu ya. Nah, kalau karena ini indikator custom ya, jadi jika si candlenya ini berada di bawah MA, maka si MA custom ini warnanya akan berwarna merah gitu ya, kayak gini tuh. Atau kayak sekarang, si candlenya ini berada di bawah MA-nya, berarti warnanya akan otomatis warna merah. Kebalikannya, ketika candlenya ini berada di atas MA, maka si MA custom ini akan berwarna biru. Udah kebayang mungkin kalau di bawah kita apa, kalau di atas kita apa gitu. Kok gitu. Sekali lagi ya. Bentar saya minum dulu. Oke lanjut ya, ingat-ingat ya. Jadi ketika CMA-nya ini berada di atas envelope, maka kita cari sell ya. Jika MA-nya di atas envelope, kita cari sell. Jika MA-nya ini berada di bawah envelope, maka kita cari buy. Contoh, misalkan cara entry-nya gimana Mas? Cara entry-nya adalah kayak gini. Hari ini ya, kita cari hari ini apakah ada momen. Nah, kalau misalkan MA-nya ini berada di tengah-tengah envelope, gimana nih? Bagusnya kita skip atau anggap ini bukan bagian dari rule, atau kita biarin aja gitu, nggak usah trading. Nah, syarat kita bisa entry-nya adalah ketika MA-nya ini berada di luar atas atau di luar bawah dari envelope. Hari ini kita lihat di dalam ya, dominannya ini berada di dalam lah. Baru ketika tadi ada tren turun sore hari, dia keluar ya mengikuti harga, tapi ini ada kemungkinan masuk lagi. Nah, kalau kondisi kayak gini, ini adalah bagian dari apa ya, semacam filter lah. Ketika kondisi kayak gini ya kita gak usah memaksakan untuk mengambil posisi sebetulnya ya. Kita cari hari sebelumnya. Nah kayak gini ya. Oke, kita lihat pagi-pagi. Ini tipis. Nah ini. Oke, lihat ya kemarin tanggal 22 Juni ini ada entry buy. Ya, ini ada entry buy. Ketika MA-nya berada di bawah envelope, maka kita cari buy ya.
kita mencari buy aja. Buy-nya di mana? Buy-nya adalah ketika ada satu candle bearish, satu candle turun ya, keluar dari bottom envelope. Nah, ketika keluar lalu dia close di luar, kita entry buy. Oke, buy-nya itu kayak gitu. Ingat-ingat. Jadi yang pertama rule-nya adalah teman-teman harus lihat dulu nih kondisinya. MA-nya ini berada di bawah envelope atau di atas envelope. Oke. Kalau berada di bawah envelope berarti kita cari momen buy. Nah, ingat-ingat tuh. Kita cari momen buy. Nah, buy-nya di mana? Buy-nya adalah ketika ada satu candle bearish yang breakout lah ya istilahnya ya, yang memotong bottom envelope atau garis envelope bagian bawah kayak gini. Jadi kita lihat EMA-nya berada di luar envelope, artinya kita mencari buy. Buy-nya ketika ada satu candle yang breakout envelope bagian bawah. Di sini ketika close candle dia kita buy. Targetnya 20 pip. Clear. Karena ini scalping ya. Scalping tuh seharusnya ngambil 10 pip tuh udah paling untung ya, karena momennya bisa beberapa gitu, bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali itu bisa terjadi dalam satu hari ya, karena kita gunakan time frame yang rendah. Oke. Jadi targetnya minimal 10 pip deh ya, minimal 10 pip. Maksimalnya ya kalau profit mah saya rasa gak ada yang ngarep maksimal ya. Pasti pengen ya semaksimal ya gitu. Gak ada batasan maksimal gitu ya. Tapi scalping tuh ya, menurut saya ambil 10 pip atau 20 pip aja itu udah cukup ya. Gini, di sini kita lihat ada momen buy ya, karena si envelope-nya ini berada di bawah, CMA-nya ini berada di bawah envelope. Ya, ketika ada satu candle yang turun membreakout garis bawah envelope kayak gini ya, kita ambil posisi buy ketika close candle tersebut. Buy di sini 20 pip dapat. Oke, ingat-ingat tuh. Ingat-ingat karena kita bakal coba di semua pair. Kayak teknik emas yang sebelumnya ya betul, ini adalah teknik saya sebelumnya. Tapi dulu itu beda juga sih, indikatornya beda. Hanya rule-nya saya buat sama dan indikatornya saya ganti lalu saya reset lagi. Ya memungkinkan lah buat scalping 1-3 kali momen sehari ini cukup. SLTP mas, SLTP enggak. Yang bakal saya terapkan sebetulnya ini averaging ya, cocoknya averaging. Hanya ketika sudah averagingnya atau layernya ini sudah mencapai 3 kali averaging, nah di posisi keempat kita bakal pasang SL kayak gitu ya rule-nya. Jadi 3 kali averaging. Kalau misalkan layer yang ketiganya keambil gitu ya atau kena, ya kita bakal pasang SL di layer keempatnya. Jaraknya berapa pips? Jaraknya 10 pip ya. Jadi setiap 10 di sini 10, turun lagi 10, turun lagi 10. Nah, keempatnya kita pasang SL. Misalkan ya contohnya kita buy di sini. Kita buy di sini, turun 10 pip. Kita turun 10 pip, kita buy lagi. Kita buy lagi. Nah, maka di sini ada 3 layer ya, dengan masing-masing jarak 10 pip, yang artinya 30 pip ya.
Ini 10, turun lagi 10 gitu ya. Kayak gitu. Nah, di layer keempat kita pasang SL-nya. Ya. Pasang SL di layer keempatnya. Jadi kayak gini. Saya bedain warnanya. Oke. Nah, ini SL-nya. TP-nya 20 pip. Nah, lalu misalkan terjadi averaging, dia turun 10 atau 20 pip, gimana Mas? Si TP-nya apakah masih di TP yang sama atau di harga yang sama atau dipindahkan? Nah, jadi ada dua ya. Ada dua cara untuk mengclearkan posisi ketika terjadi averaging ya. Bisa kita itu tunggu dia balik ke entry awal ya untuk pengambilan profitnya, atau kita set break even point, artinya kita cari harga di mana nih kira-kira yang break evennya gitu ya, jadi nggak untung nggak rugi gitu. Contoh misalkan di sini kita entry pertama 01, turun 10 pip, entry lagi 01, lalu turun lagi 10 pip, entry lagi 01. Berarti di sini ada 3 posisi dengan masing-masing entry dengan masing-masing lot ya, dengan masing-masing lot 0,1. Oke. 0,1 dengan jarak 10 pip berarti kita di sini minus sekitar $10 ya. $10. Lalu turun lagi. Di sini $10 dan entry yang pertama ke entry ke sini ini ada $20. Jadi bakal ada $30 sampai ke entry yang terakhir. Ya. $30. Nah, untuk men-set BEP-nya ini itu adalah ketika dia balik lagi ke entry sebelumnya atau balik lagi ke entry kedua, ini adalah set BEP-nya atau break even-nya. Tapi kalau teman-teman pengen dapat profit, ya kita harus tunggu dia balik ke minimal entry pertama ya. Atau kita set si TP-nya ini di entry pertama. Kayak gitu. Oke, kembali lagi ke rule. Apakah ada pertanyaan? Saya takutnya terlalu kecepatan gitu ngejelasinnya, teman-teman takut ketinggalan. Saya cek komen aja. Mas, hari ini ada news. Ada Mas Syalas ya. Ada Master Syalas. Mas Syalas, selamat malam Mas Syalas. Mas, website FX Blend yang mana? Tuh ya, udah dikirim sama Mbak Sri. Aman Mas, sambil dicatat. Oke, mantap, bagus tuh. Bagus ya sambil dicatat. Oke, lagi kita cari lagi. Nah, tadi kan kita entry buy ya, ketika CMA-nya ini berada di bawah envelope. Ya, ketika berada di bawah envelope. Sekarang sell-nya. Nah, sell-nya kayak gimana? Sell-nya itu kebalikannya. Ketika EMA-nya di atas envelope, lalu ada candle yang membreakout bagian top dari envelope-nya atau garis top dari envelope-nya, kita sell. Ya. Atau cara simpelnya kita lihat line MA-nya, karena sudah saya buat custom ini dia berwarna merah, artinya kita cari sell. Nah, sell-nya itu ketika ada candle bullish yang breakout line atas dari bagian envelope-nya ya. Di sini kita sell 20 pip. Clear. Cari lagi. Ini breakout, ini masuk. Sell. Clear. Cari lagi mana sell-nya. Nah, kalau di dalam gini bagusnya jangan ya. Kalau CMA-nya ini berada di di dalam area envelope, ini kita biarin aja.
ya, karena ini gak confirm sebetulnya ya. Nah kecuali kalau kayak gini, ini sebetulnya momen yang bagus gitu, ketika ada satu candle yang membreakout MA sekaligus dengan envelope-nya kayak gini, kita sell aja langsung 20 pip. Mana lagi? Ini bisa, masih masuk tuh, sell 20 pip. Mana lagi? Oke, kayak gitu. Nah sekarang kita cek ya. Nah harga yang sedang running harusnya sell sekarang nih. Ada yang berani sell nggak? Bentar. Ini merah, ini berada di atas. Ya, sell sebetulnya ya. Saya bakal sell. Ya, 05, 02 aja deh. 02, saya sell XAUUSD. Sell. Targetnya 20 pip. Buy. Lalu averaging 10 pip. Flash. Averaging lagi 10 pip. Oke, XAUUSD ya. XAUUSD bisa sell, targetnya 20 pip di harga 18.3191. Ya, atau dipasin 18.32 misalkan, silakan. Oke, tinggal tunggu karena kita sudah pasang beberapa layer sebagai jebakan ya. 10 pip, 10 pip, 10 pip ini SL-nya ya. Nah, oke, kita tunggu. Oke, kita tunggu. Kalau profit ya kita bareng ya. SL di berapa mas? SL-nya ini di berarti ke 40 ya. 40 pip. 1 2. Oh, 30 pip. Misalnya 30 pip di harga 18.3695. Tuh, turun kan? Oke. SL-nya di 18 berapa tadi? 18.3695. Oke, saya pasang SL juga. Ya. 18.3695. Oke. Flash ya. Lalu sell limitnya juga jangan lupa pasang SL. Oke. 18 SL ya. 1836.95. Ya, biar cepat di copy aja. Copy, modify, lalu set lagi. Copy, paste, modify, lalu set lagi, udah ya, 2 posisi. Udah. Tunggu aja, tinggal tunggu aja. Nah, kalau misalkan nanti posisinya udah clear, udah close ya, udah close posisi, jangan lupa teman-teman buat hapus pending ordernya atau sell limitnya tadi. Karena kalau misalkan nanti dibiarin menjadi kadaluarsa dan itu menjadi racun ya buat kita gitu, itu sangat berbahaya. Langsung running master ya. Ambil 2 layar gak apa-apa kan mas? Aman, bisa. Itu tergantung batasan aja ya. Jadi mau ambil berapa layar pun sebetulnya tergantung batasan. Teman-teman mau ambil 5, misalkan 5 layar, 10 layar ya itu tergantung kesiapan teman-teman. Tapi dari hasil riset yang saya lakukan ya, dengan adanya tambahan 2 layar ini bisa lah ya. Kita tunggu aja nanti. Oke teman-teman Facebook, sell ya. Sell XAUUSD targetnya 10 pip, TP di harga 18.3195 ya. Sell XAUUSD TP-nya 18 berapa tadi? 3195. Oke.
31.95. Nah, oke ya. Silakan teman-teman yang mau follow. SL-nya tadi ya saya udah jelasin. Jadi ambil 2 layer. Ya, lalu di layer yang ketiga itu adalah posisi SL-nya. Jadi ada jarak sekitar 30 pip. Jarak sekitar 30 pip dari harga entry ke penempatan harga SL-nya. Oke? Kayak gitu. Nah, kalau nanti layer yang pertama ini kena, ya, ini TP-nya kita bisa set pindahkan ke entry pertama. Ya, jadi ketika layer yang pertama kena, si set TP-nya ini pindahkan di entry pertama. Oke? Kalau misalkan layer kedua sama ya, pindahkan TP-nya ke entry yang pertama. Jadi ketika dua-duanya udah kena dan kita udah set up SL dan TP-nya, ya udah kita biarin aja. Ini untuk SOISD ya. Kayak gitu. Nah, ini juga berlaku untuk beberapa pair selain XOUSD ya. Contohnya kayak tadi teman-teman yang nanya apakah mana tadi? Mana ya tadi ya? Apakah tadi ada yang nanya apakah di GBP bisa gitu ya, kalau nggak salah. Ini bisa juga. Oke, kita coba buka GU. Kita buka GU. Nah, tapi untuk GU ini bagusnya kita menggunakan SLTP langsung, atau untuk pair forex kita menggunakan SL langsung ya. Jangan kita atau bisa alper Kang? Iya, bisa tentunya ya. Bisa sebetulnya. Nah, kalau untuk pair forex saran saya adalah langsung menggunakan SL ya. Jangan kita membuka layer atau menggunakan strategi averaging gitu ya. Jadi ketika ada momen lalu kita entry, kita langsung set SL dan TP-nya. Oke, contohnya misalkan kita ini di GU ya. Di GU ini di sini ya, kita lihat tadi harusnya ini terlewat di GU ya. Kita lihat GU ini si MA-nya ini berada di luar di area atas atau di bagian atas dari envelope. Yang artinya ketika MA ini berada di atas, kita cari sell atau kita manfaatkan momen sell ya. Nah, sell-nya ini ketika ada satu candle yang breakout line atau upper line dari envelope. Di sini sell. Target 20 pip clear. Kayak gitu. Nasdaq belum saya tes ya, dan saya jarang atau bahkan mungkin hampir ya jarang sekali ya trading di Nasdaq gitu ya, di Enki. Tapi kalau Pak Yudi mau tes, bisa, silakan Pak Yudi tes. Kalau misalkan setupnya oke, rule-nya juga oke, ya itu rezeki buat Pak Yudi ya. Artinya teknik ini juga bisa digunakan gitu. Kayak gitu. Apapun bisa lah. Teman-teman asal rajin tes ya. Saya pun sama. Belajar, rajin tes, rajin tes ya. Kalaupun hasil itu adalah rezeki saya. Oke. Kayak gitu. Bisa tuh. Tadi ada sell ya, di sini sell. Lalu kita cari yang lain. Di sini ada buy nggak? Nggak ada ya. Di sini, nah jarang. Kalau forex itu perbedaannya kenapa lebih dominan di XAUUSD daripada forex, karena momennya yang jarang gitu ya. Momennya yang jarang. Tuh. Ini keluar banyaknya ya di dalam envelope gitu, karena range-nya ini kecil. Range forex itu ya paling sehari cuman 100 pip ya, 200 pip lah paling besar gitu. Beda dengan XAU ya.
bahkan mungkin ada yang 50 pip ya sehari range-nya itu. Jadi kalau menggunakan setup yang sama, kalau menggunakan rule yang sama, saya rasa akan berbeda dengan XOUSD ya. Karena XOUSD itu pergerakannya ya volatility itu sangat cepat, sangat tinggi ya. Dalam sehari bisa 300 pip, 200 pip gitu ya. Jadi sangat banyak sekali nantinya momen yang bisa kita manfaatkan gitu ya, karena kita tradingnya menggunakan time frame yang kecil M5. Atau misalkan saya naikkan time frame-nya ke M15 khusus XOUSD ya. Jadi XOUSD itu bisa M5 sampai M15. Tuh, M15 pun dia memberikan sinyal yang sama atau memberikan konfirmasi sell. Kita tunggu ya. Kalau berhasil ya ini rezeki buat kita semuanya. Tapi kalau SL pun ini sudah ada batasannya ya. Sudah ada batasan SL ya, berarti itu juga adalah rezeki buat kita semua. Oke. Oke ya, jadi teman-teman harus ingat ini rule-nya karena bakal sering nanti kita gunakan, bakal sering kita terabarkan gitu ya. Trading bareng menggunakan teknik yang ini. Ya. Jadi ya kalau misalkan nanti bingung, misalkan nanti aduh ini gimana sih saya lupa lagi ya. Nah, nanti teman-teman bisa chat saya aja. Ya. Teman-teman chat saya, "Mas gimana misalkan rule-nya saya lupa lagi?" Boleh. Kayak gitu. Tapi tetap ya, batasan resiko itu penting. Makanya meskipun saya menggunakan averaging, karena averaging itu tadi saya jelasin di awal adalah strategi. Tapi batasan resiko itu sangat penting ya buat kita semuanya gitu ya. Apalagi kita yang baru belajar, baru mulai trading. Batasan resiko itu sangat penting sehingga ketika terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan pun itu masih kita batas gitu ya, nggak sampai betul-betul buruk banget gitu ya. Nggak, karena ada batasannya kayak gitu. Itu sama kayak indikator BB gak mas? Bollinger Band ya, Bollinger Band tuh lebih ke si Bollinger tuh kalau nggak salah harga apa ya? Kalau dengan envelope ya perbandingannya ini berbeda kalau Bollinger Band ya. Kalau Bollinger Band itu berbeda. Tapi kalau secara visualisasi dan perhitungannya saya rasa hampir sama ya, hampir mirip dengan BB. Envelope itu ya, hampir mirip dengan BB. Hanya ada beberapa perhitungan yang berbeda antara envelope dan juga BB. Hanya untuk envelope itu bisa juga memberikan situasi tren gitu ya. Jadi kalau trennya sedang naik dia bisa memberikan seperti apa, dan ketika trennya turun juga dia memberikan tampilan yang seperti apa juga kayak gitulah. Oke. Ini ada sell XOUSD. Kalau profit nanti kita diskusi di grup ya. Kalau loss pun kita diskusi di grup. Ini menarik sih, teknik ini menarik ya, dan ini cocok buat teman-teman gunakan. Cocok yang demen scalping gitu ya, yang punya waktunya banyak, yang full time trading. Ini cocok. Oke, layar pertama udah kena. TP-nya kita ubah di harga entry pertama. Harga entry pertama di 18.3391. Ya, TP-nya kita ubah di 18.3391. 18.33.91. Kita copy. Oke, update tradingnya bakal nanti saya bahas di grup ya. Teman-teman tinggal
chat aja ya kalau loss atau profit pun. Tapi teknik ini 100% bisa teman-teman gunakan, saya pun sama ya. Saya bakal coba fokuskan untuk beberapa pair juga selain XUSD ya. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan tinggal tanyakan atau saya persilakan aja. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Karena udah sejam ya lumayan. Ini tab berapa mas? Tabnya bisa M5 atau M15 ya. Time frame-nya bisa M5 atau M15. Kayak gitu. Oke ya. Saya bakal update nanti di grup. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan juga nanti. Live trade malam ini mungkin saya bakal cukupkan ya. Jadi ini pakai EMA sama envelope aja ya. Ya betul. Ya. Untuk video fullnya nanti saya bakal upload juga di YouTube. Jadi teman-teman yang ketinggalan tadi, teman-teman tinggal nanti nonton aja di YouTube saya ya, di channel YouTube saya. Tinggal search Fajar Prawira, nanti muncul ada video-video saya tentang trading, tentang edukasi, teori ataupun metode ya. Tinggal tonton aja. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.